Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pelajaran tematik kelas 3 subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pelajaran 1 dan 2. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ya Allah, zidni ilman, tambahilah ilmuku, warzuqni fahman, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Alhamdulillah ya. Nah anak-anak, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, masih ingatkah pelajaran yang subtema 1? Ya, apa itu? Ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya adalah 1. Manusia, 2. Hewan, 3. Tumbuhan. Sekarang, guru akan menerangkan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan di sekitar. Salah satunya yaitu dengan merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan akan semakin meningkat karena tumbuhan berkembang biak. Perkembangan tumbuhan dapat terjadi secara alami dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Allah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naziat ayat 31 yang berbunyi akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yang artinya darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita lihat saat Bu Guru berada di kebun. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada pula tanaman yang mengalami perkembangbiakan dengan buatan. Contoh perkembangbiakan alami yaitu dengan biji atau tunas. Tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Contohnya adalah buah apel. Selain dari buah apel, tumbuhan yang berbiji misalnya mangga, jeruk, dan jambu. Bermula dari menanam biji, biji akan tumbuh menjadi berkecambah. Setelah itu tumbuh menjadi kecambah dan tumbuh lagi menjadi kecambah dewasa. Kecambah dewasa akan tumbuh menjadi tanaman muda. Tanaman muda lalu tumbuh menjadi pohon kecil. Pohon kecil akan tumbuh menjadi pohon dewasa. Tumbuhan yang sudah dewasa akan menghasilkan buah. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan dengan tunas. Contohnya adalah tanaman pisang. Tumbuhan ini berkembang biak dari tumbuhan muda yang baru. Tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa, tunas akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, anak-anak, sekarang kalian dapat melihat contoh tanaman-tanaman yang ada di kebun ini.
Selain tanaman buah-buahan, di kebun ini banyak juga tanaman sayuran. Contohnya, ayo mari ikut Bu Guru. Ada tanaman bayam. Selain tanaman bayam, di sini juga banyak tanaman lainnya. Contohnya, kangkung. Anak-anak, di sini juga ada pohon cabai loh. Nah, kalian bisa menanam tuh di rumah. Cabai ditanam dari apa? Biji, ya betul. Apa sih rasanya cabai? Wah, iya pedas ya. Anak-anak, di sini selain ada tanaman buah-buahan dan tanaman sayuran, di sini juga ada kolam loh, kolam ikan. Mari ikutin Bu Guru. Nah, anak-anak, gimana? Bagus kan kolamnya? Tuh, ikannya juga banyak ya. Selain kolam ikan, di sini juga ada kandang kelinci. Nah, anak-anak, siapa yang tahu makanan kelinci? Ya, makanan kelinci adalah wortel. Wortel juga termasuk salah satu jenis tumbuh-tumbuhan. Anak-anak, tadi kita udah melihat contoh-contoh jenis tumbuhan sayuran. Sekarang kita akan melihat tanaman bunga. Nah, ini adalah salah satu contoh tumbuhan, yaitu bunga anggrek. Di sini ada juga bunga mawar. Wah, warnanya cantik-cantik loh. Ada kuning, pink, dan ada juga yang merah. Nah, ini adalah contoh bunga sedap malam. Wangi sekali. Anak-anak, selain dari bunga yang tadi, di sini juga ada tanaman untuk obat-obatan. Contohnya adalah daun kelor. Manfaat daun kelor adalah salah satunya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Daun kelor adalah nutrisi, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anak, lihat di samping Bu Guru. Ada pohon jagung. Bijinya bisa dibuat untuk kerajinan tangan, yaitu kalian bisa membuat mozaik. Bijinya bisa kalian jemur dan keringkan dan nanti tempel di gambar. Gambarnya terserah kalian, misalkan mau gambar kupu-kupu atau kalian bisa menggambar bunga. Biji jagung tadi yang kalian telah jemur bisa ditempel di gambar yang kalian buat. Itu berarti kalian bisa membuat kerajinan tangan mozaik. Mozaik tidak hanya dari biji jagung, tapi bisa juga dari biji-bijian yang lain. Contohnya yaitu kalian bisa menggunakan beras, ya, bisa menggunakan kuaci, bisa juga menggunakan kacang-kacangan. Contohnya adalah kacang merah, ya. Selain itu bisa juga kalian membuat mozaik dari potongan kertas. Kertas yang kalian buat digunting-gunting baru tempel di gambar. Nah, selain dari kertas juga kalian bisa membuat dari potongan keramik. Itu juga sama, langsung kalian tempel pada gambar yang kalian buat. Itu adalah salah satu teknik membuat mozaik. Baiklah anak-anak, kalian tadi telah menyaksikan berbagai macam tumbuhan dan hewan yang ada di kebun ini. Kita sebagai makhluk hidup harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya adalah, dan kamu lihat bumi ini kering apabila telah kami turunkan air di atasnya. Hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, alhamdulillah ya, kalian tadi sudah melihat sebagian tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun ini. Nah, kalau kalian punya pekarangan luas di rumah, kalian bisa menanamnya seperti ini. Kalian bisa menatanya dengan bagus supaya kelihatannya asri.
kelihatannya cantik ya. Jika halaman kalian tidak terlalu luas, maka kalian bisa menanamnya dengan menggunakan pot supaya rumah kalian terlihat asri. Ya, anak-anak, mari kita kembali lagi ke kelas. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat ketika Bu Guru berada di kebun. Ada berapa banyak tumbuhan di sana? Ya, banyak sekali tumbuhan di sana ya. Ada tumbuhan buah-buahan, ada sayuran, dan ada juga hewan. Di sana ada apa aja hewannya? Ya, ikan dan kelinci. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari matematika. Contoh, Bu Guru mempunyai 6 jambu. Jambu tersebut diletakkan di dalam 3 piring sama banyak. Berapa banyak jambu yang ada di setiap piring? Untuk menjawab pertanyaan di atas, sebaiknya kita berhitung dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Contohnya yaitu tadi 6 dibagi 3 sama dengan 6 kurangi 3 sama dengan 3. Sisanya 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jika sudah sampai ke angka 0, maka kita hitung berapa kali pengurangannya. Lihat tengah-tengahnya. Ada berapa angka 3-nya? Ya, ada 2. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi setiap piring isinya ada 2 buah jambu. Nah, gimana anak-anak? Mengerti? Ya, baiklah. Sekarang yang kedua, pembagian puluhan. Contohnya, kalian dengan cara bagi kurung. 54 dibagi 2. Caranya yaitu 5 dulu dibagi 2. Kalian bisa mencari perkalian 2 dikali berapa yang mendekati ke angka 5. Jangan lebih dari angka 5. 2 dikali 1 sama dengan 2. Belum sampai ke angka 5. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6 berarti sudah melebihi dari angka 5. Kalian harus mencari yang kurang dari angka 5, yaitu tadi berapa? 2 dikali 2. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya berapa? Ya, sisanya 1. Ya, kita simpan angka 2 di atas. Dari atas, kita balikan lagi ke angka 2 yang bawah, yaitu dengan cara mengkalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu, kita kurangi. 5 dikurang 4. Caranya yaitu kita lihat angka 5. 5 kurangi 4 sama dengan 1. Kita turunkan lagi angka 4-nya. Nah, jadi angka berapa? Ya, 14. 14 dibagi 2 sama dengan, kita cari lagi perkalian. Ya. Atau cara seperti tadi. 14 kurangi 2 sampai ke angka 0. Baik. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Betul. 7-nya kita simpan lagi di atas. Setelah itu 7 kita kalikan lagi ke angka 2. Hasilnya adalah 14. 14 dikurang 14 sama dengan 0. Jika sudah mencapai ke angka 0, kita lihat hasil akhirnya yang di atas, yaitu berapa? 27. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa mengerjakan latihan di buku paket halaman 101. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.